Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104201 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan yang diambil dari bahasa Latin supranus yang berarti yang tertinggi atau supreme. Kata supranus sering disamakan dengan istilah summa potestas yang berarti wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Tiga hal yang dianggap berdaulat dalam suatu masyarakat atau negara yaitu yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah Raja, dan yang ketiga adalah rakyat. Teori kedaulatan yang dikenal saat ini terbagi atas 6. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, melahirkan sifat teosentris. Yang kedua, teori kedaulatan Raja, melahirkan sifat monarkis. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat, melahirkan sifat demokratis. Yang keempat, teori kedaulatan negara, melahirkan sifat otoritarian. Yang kelima, teori kedaulatan hukum, melahirkan sifat demokratis. Dan yang keenam, teori kedaulatan pluralis, melahirkan sifat pragmatis pluralis. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah berasal dari Tuhan, jadi didasarkan pada agama. Teori ini berkaitan dengan teokrasi tentang negara, baik mengenai pembenaran eksistensi negara maupun asal mula adanya negara yang dikembangkan pada abad pertengahan. Teori ini dijumpai di dunia barat maupun timur. Berikutnya adalah kedaulatan raja. Teori kedaulatan yang satu ini beranggapan kekuasaan tertinggi tak lain yakni berada di tangan raja. Secara langsung, raja tidak tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja adalah Prancis, Thailand, dan Inggris. Berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, negaralah sumber dan pemegang kedaulatan dalam negara. Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap life, liberty, dan properti warganya. Teori ini sesungguhnya merupakan bentuk baru dari teori kedaulatan raja yang bersifat absolut, yang merupakan manipulasi politik dari teokrasi. Berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara ialah rakyat. Negara atau pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak atau persetujuan rakyat. Pemerintah hanyalah wakil rakyat. Paham kedaulatan rakyat sudah berkembang sejak zaman gerakan kaum Montarce Manchen, yaitu gerakan kaum anti raja-raja yang berkuasa mutlak yang dipelopori oleh Marcellus di Padua dan Buchanan. Dari teori inilah lahir paham demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan yang sering dikatakan sebagai mitos politik abad ke-20. Berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, hukumlah sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Dan kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Negara harus menaati tata tertib hukum, karena hukum itu kedudukannya di atas negara. Kekuasaan negara berdasarkan hukum, diatur dan dialokasikan menurut hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan reaksi keras atas teori kedaulatan negara. Ia mendasari lahirnya konsep negara, hukum yang menjadi cita-cita dan bahkan mitos politik pada abad 19 atau modern. Berikutnya adalah teori kedaulatan negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Maka berdasarkan hal tersebut, kedaulatan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi menurut Undang-Undang Dasar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.